إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، خصوصا إلى روح السيد أحمد الهاشمي وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض علينا ما أفاض على قلوب عباد الله الصالحين، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال، وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين ومن الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وبنية أن الله يحفظ علينا الإيمان والإسلام ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin khatami jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna bil ilm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahhil khuluqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis wa huwa kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Wa bi sanadinal muttasil ila muallif hadzal kitab as-sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atfalul mu'minina fi jabalin fil jannah. Itulah. Ya, siapa yang baca? Adakah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atfalul mu'minina, anak-anak dari orang-orang mukmin, fi jabalin fil jannati, pada satu gunung di dalam surga. Yakfuluhum Ibrahimu wa Sarratu, menanggung ia akan mereka oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarrah. Hatta yaruddahum, sampai mengembalikan ia akan mereka ila abaihim, kepada nenek moyang mereka atau orang tua mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Kata Nabi, atfalul mu'minina,
anak-anak daripada orang-orang yang beriman. Fi jabalin itu mereka di satu gunung. Fil jannah, yang mana gunung tadi andaknya di surga. Nah, jadi di surga itu ada juga gunung lah. Yakfuluhum Ibrahim wasar, dan menanggung, maksud menanggung ini menafkahi, merawat, mengasuh akan mereka itu anak-anak daripada orang beriman oleh Nabi Ibrahim dan Sarah istri beliau. Hatta yaruddahum, sehingga mengembalikan ia akan mereka itu anak-anak ila abaihim, kepada ibu bapak mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nah, di sini pahamannya anak-anak di sini yang sudah wafat lah, anak-anak yang belum balik lah, anak-anak yang belum balik. Nah, kayak Bu Nikam nih kelas 1 lah, kira-kira belum balik lah. Nah, kalau belum balik ini wafat, meninggal. Nah, kalau Ikam meninggal, Ikam dirawat, diasuh Nabi Ibrahim dan istri beliau. Hendak ada di desa beliau. Nah, kalau hendak syaratnya mati dulu. Nah, itu Nabi Ibrahim. Kenalah Nabi Ibrahim tuh. Nah, kayaknya minta kisahkan dengan guru kokoh. Nah, kisah Nabi Ibrahim. Nah, kelas 1 tuh. Nah, beliau yang merawat, artinya beliau yang memberi makan, kemudian beliau sampai besar, sampai bahkan sampai hari kiamat. Nah, itu ini salah satu tanda kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada anak-anak lah yang meninggal sebelum waktu balik. Nah, karena kenapa di surga? Nah, itu karena mereka yang belum balik itu apa? Nabi itu Rufi al-kalam an salas lah. Salah satunya apa? Anak-anak yang belum balik. Nah, mereka itu kalau meninggal artinya kada dicatat amal jahatnya atau amal baiknya, kada dicatat Allah Ta'ala. Jadi dimasukkan ke surga. Kemudian dibesarkan Nabi Ibrahim dengan istri beliau, karena hari kiamat dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Nah, cuma yang sudah balik lah, apa yang belum balik. Kalau yang sudah balik meninggal, koler Nabi Ibrahim masuk. Nah, sudah balik meninggal, nah itu tanggung sorangan kata Nabi Ibrahim. Nah, itu siapa tahu ada keluarga kah, apa atau ada yang pernah ading kah sudah, atau kakak bahari yang halus belum balik, wafat meninggal. Nah, artinya jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu sedih boleh, cuma jangan kelewatan. Kenapa? Karena mereka itu dirawat Nabi Ibrahim. Nah, siapa yang kada bahagia dirawat seorang nabi? Nah, yang perlu disedih itu apa? Kita nih yang belum meninggal. Nah, itu yang perlu disedihi. Nah, karena kita pasti meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, setiap yang bernyawa pasti meninggal. Yang ditakutinya itu pas meninggalnya kah atau sesudah meninggal? Kejadian-kejadian yang sudah meninggal. Kalau wafat itu pasti ngapain ditakuti? Kita semuanya pasti mati. Jadi kada usah takutan, ikam takutan gak berani kah pasti mati juga kan ujung-ujungnya. Tapi yang setelah matinya itu apa yang dibawa lah, antara dua aja, kalau kada ke surga ke neraka. Nah, itu setelah mati, dan itu kada tahu kita. Semuanya kada tahu, ke surga ke neraka kada tahu semuanya. Nah, itulah yang perlu kita takutani lah, kita sedihi. Nah, kita kada tahu lagi
matinya dalam keadaan husnul khatimah atau kada gitu nah. Nah, titik lah. Ya terus utlubul hawaija, tuntutlah oleh kalian akan segala kebutuhan, bi'izzatil anfusi, dengan kemuliaan diri. Fa innal umura, maka sungguh perkara-perkara, tajri bil maqadiri, teralir dia atau mengalir dia dengan takaran-takaran atau timbangan-timbangan. kata Nabi, utlubul hawaija bi'izzatil anfus, carilah. Nah, ini fi'il amar, carilah oleh kalian, artinya carilah itu tahu kalau berusaha, jangan berdiam. Tuntutlah oleh kalian, carilah oleh kalian al hawaija, akan segala apa tadi, kebutuhan. Nah, kebutuhan, keperluan. Nah, kita disuruh ikan banyak kalau kebutuhan ikan banyak kalau lah. Kada satu aja kalau lah. Semua orang pasti punya kebutuhan. Keperluan tuh pasti. Siapa yang kada butuh duit di sini? Adakah? Pasti ya, semuanya perlu. Dan kada satu pasti banyak. Nah itu disuruh mencari kita. Nah mencarinya itu kayak mana caranya? Lah, bi'izzatil anfus, kata Nabi, dengan diri yang mulia, dengan diri yang bersih. Nah itu idopat sifat mausuf lah. Artinya cari kebutuhan, keperluan dengan cara gawian-gawian atau perbuatan-perbuatan yang kada maulah diri hina di dalam agama. Nah itu disuruh kita. Contohnya gawian yang hina di dalam agama nih, mencari keperluan, misal ikam perlu duit. Nah, perlu duit. Kemudian ikam mencari duit, akhirnya di mana? Lampu merah misalnya. Nah, itu maulah ikam hina kayaknya. Atau misalnya ikam ngemis-ngemis dengan apa pemerintahan yang zolim misalnya. Nah itu menghinakan diri namanya. Nah itu kita kada disuruh kayak itu. Atau mengemis-ngemis dengan orang kaya yang zolim lah, orang kaya yang zolim lah. Nah itu kada disuruh kita kayak itu. Jadi cari, berusaha begawi yang halal lah, yang pasti halal lah dan menguntungkan. Nah, kada merugikan. Pertama merugikan di dalam hal masalah agama. Nah itu disuruh kita. Fa innal umura, maka sungguh segala perkara, segala urusan, tajri itu berlaku dia segala urusan bil maqadir, dengan takdir daripada Allah Ta'ala. Artinya segala perkara ini kadang kala benar kita mengarasi. Pokoknya aku hendak dapat apa? Duit, kirimi duit misalnya. Seminggunya berapa? 700.000, 100.000 sehari pokoknya. Lah, paksa pokoknya orang tua. Kada kawa. Al umur apa tadi tuh? Innal umur tajri bil maqadir. Lah, segala urusan kita ini kada kawa kita paksakan, kita atur sekehendak kita. Nah, semuanya sudah ada takdirnya dari Allah Ta'ala. Misalnya apa, hendak duit juga paksakannya 100.000 sehari tadi itu. Dengan cara apa? Jadi ninja malam-malam. Wah, pakai sarung, tutup muka. Mendatangi kamar-kamar
apa adik kelas kakak kelas didatangi lah. Nah itu jangan, itu menghinakan diri namanya tuh. Jangan dipaksakan. Artinya tetap berusaha lah, cuma jangan dipaksakan. Kalau misalnya siang ya siang begawi, malamnya ibadah misalnya. Jangan 24 jam lah. Titik lah ya. Terus utlubu ar-rizqa, carilah oleh kalian akan rezeki, fi khobayal ardi, pada sesuatu yang tersembunyi di dalam bumi atau di dalam tanah. Kata Nabi, utlubur rizqa fi khobayal ard, carilah. Nah ini disuruh mencari, artinya kada berdiam. Artinya tuh apa, syariatnya tuh jalan. Nah, kada berdiam di rumah kemudian datang duit, nah itu lain. Nah, lain lagi kisahnya tuh berdiam di rumah dapat duit tuh. Cari, berusahalah oleh kalian, kata Nabi, carilah akan rezeki. Di mana mencarinya? Fi khobayal ard, di dalam apa, di dalam atau apa, di bawah apa, tanah. Banyak rezeki di bawah tanah tuh kalau kita hendak mengambil itu. Contohnya batu bara. Banyak duitnya tuh batu bara tuh. Cari kan, cuma mencarinya jangan pakai cangkul. Berapa sekilo 2 kilo berapa ada. Nah itu batu bara, apalagi emas. Di mana hendaknya emas? Dalam tanah juga. Apalagi itu batu-batu marmer, dalam tanah juga tuh. Kalau di toko itu beli. Nah singkong tuh masuk juga. Nah, ayo buah nikam di sini. Kada bertanam singkong lah, keringatan kada. Kadang dapat 4 karung singkong. Nah, itu rezeki juga namanya. Nah itu semuanya dalam tanah. Atau bertanaman di atas tanah tuh termasuk juga mulai rezeki. Nah, tanah ini penting. Coba bayangan kereda tanah kan, kemana berjejak. Nah makanya tanah ini apa, banyak Nabi rezeki tuh kalau ikam hendak. Artinya tuh berusaha itu apa, banyak aja gawian tuh yang halal tuh. Gak usah mencari yang haram gawian. Nah. Ya terus hadis selanjutnya, utlubul ma'rufa, carilah oleh kalian akan kebaikan, min ruhamai ummati, daripada orang yang menyayangi umatku, ta'ishu fi aknafihim, hidup mereka pada pertolongan-pertolongan mereka, wala tatlubuhu, dan janganlah mencari kalian akannya, minal qasiyati qulubuhum, daripada orang yang keras hati-hati mereka. Fa innal la'nata, maka sungguh laknat, tanzilu, turun dia laknat, alaihim, atas mereka. Ya Aliyu, wahai Ali, innallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala, khalaqal ma'rufa, telah menciptakan ia akan kebaikan, wa khalaqa lahu ahlan, dan telah menciptakan ia baginya kebaikan ahlinya. Fahabbabahu ilaihim, maka mencintai ia akannya kepada mereka. Wahabbaba ilaihim fi'alahu, dan mencintai ia kepada mereka akan perbuatan-perbuatannya. Wa wajjaha ilaihim, dan memberikan ia kepada mereka tullabahu, akan para panuntutnya. Kama wajjahal ma'a, sebagaimana memberikan ia akan air, ilal ardil jadbati, kepada tanah yang kering, litahya bihi,
supaya hidup ia dengannya ahluha oleh penduduknya. Inna ahlal ma'rufi, sungguh ahli kebaikan, fid dunya, pada negeri dunia, hum ahlul ma'rufi, yaitu mereka ahli kebaikan, fil akhirati, pada negeri akhirat. Utlubul ma'rufa min rumahai ummati, kata Nabi. Carilah oleh kalian, disuruh mencari lagi, al-ma'rufa, akan segala kebaikan, min ruhamai ummati, daripada orang-orang yang penyayang daripada umat-umatku, kata Nabi. Nah, kita disuruh mencari kebaikan atau mencari pertolongan, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang-orang yang penyayang daripada umat Nabi. Nah, siapa itu orang-orang yang penyayang itu siapa? Orang-orang apa? Rohama itu siapa? Yaitu orang-orang yang apa bahasanya itu? Mudah dalam memperbuat kebaikan, mudah menolongi. Artinya kalau ikan minta tolong, lawan inya mau inya menolongi. Nah, itu namanya rohama ummati lah. Ta'ishu fi aknafihim, niscaya hidup oleh mereka, fi aknafihim, pada segala pertolongan mereka. Artinya kalau ikan mau tuh bergaul dengan orang-orang baik, pasti ikam selalu ditolonginya. Dan kebalikannya, wala tatsulubuhu minal qasiyati qulubuhum, dan janganlah kalian cari, kalian tuntut akannya itu kebaikan daripada orang-orang yang keras oleh hati-hati mereka. Nah, orang-orang yang kita keras hatinya. Ini apa namanya, kinayah lah. Yang namanya hati itu keras ke lemah kah? Hati itu keras ke lemah? Lah, hati ayam itu lemah keras? Lemah, kalau artinya kada kayak tulang dah. Nah, ini maksudnya itu apa? Orang-orang yang imannya itu kurang. Orang-orang yang kada mau saling tolong menolong. Nah, itu kata Nabi, jangan ikam minta tolong lawan mereka tuh, karena ikam pacangan kada ditolongi gitu. Nah, kemudian kenapa juga dilarang ke sana minta tolong, mencari kebaikan? Fa inna la'nata tanzilu alaihim, makanya Nabi, sungguh laknat atau murkanya Allah Ta'ala itu turun atas mereka, orang-orang yang keras hati. Semuanya manusia itu hatinya lamah bang lah. Cuma maksud keras hati ini apa juga, termasuk lah orang ini kada suka menerima nasihat. Dipadah itu kada masih, artinya dipadah itunya menolak, bahkan bisa melawan. Nah, itu namanya hatinya keras berarti. Atau termasuk juga yang keras hati ini apa, yang maulah asbabnya nih lah, sebab-sebab yang maulah keras hati itu. 3 hari misalnya ilmu kada masuk, itu maulah keras hati gitu. Nah, yang harus kita jauhi lah. 3 hari ilmu kada masuk, itu maulah hati keras, artinya tuh malah sombong yang mainan tuh. Kemudian termasuk juga yang maulah hati keras tuh apalagi, apa, kasratul akli, banyak makan. Nah, itu mulai keras juga hati. Banyak makan, artinya makan terus, kada pernah kosong, baru makan terus. Nah, baru makanan di dapur, kantin pulang, sepiring pulang. Nah, itu hati-hati itulah, waspada hatinya keras. Waspada maksudnya itu apa? Artinya dijauhi gitulah. Kalau hati seseorang sudah keras, banyak kayaknya
mudaratnya. Apa aja mudaratnya kalau hati waras tuh? Lah, kayaknya dipadahi dinasihati kada mau mendengar lagi lah. Artinya kada mau meherani, kada mau menurut lagi lah. Kemudian kalau hati keras kayaknya ibadah kok pengoleran. Nah, kemudian kalau hati keras nah banyak lah. Pokoknya ini tuh merasa jauh, merasa berbeda daripada sebelumnya tuh. Nah itu penyebab hati keras yang dijauhi. Siapa tahu lah kita termasuk. Nah makanya kita jauhi. Jadi tahu gitu. Kemudian nah itu salah satu pesan Nabi kepada Sayyidina Ali lah. Kemudian Nabi berpesan lagi dengan Sayyidina Ali, ya Ali, innallaha ta'ala khalaqal ma'rufa. Nah wahai Ali, Allah Ta'ala itu yang menciptakan kebaikan. Artinya secara hakikatnya lah Allah Ta'ala yang maulah kebaikan. Kemudian wa khalaqa lahu ahlan, dan menciptakan dia juga Allah lahu baginya itu ma'ruf lah ahlan, ahlinya. Artinya ada juga Allah Ta'ala ciptakan orang-orang yang mau berbuat baik. Kemudian fahabbabahu ilaihim, maka Allah cintakan, ini secara hakikat Allah cintakan akannya itu ma'ruf lah ilaihim kepada mereka. Artinya orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah itu banyak ada ya, nah, itu semuanya Allah Ta'ala yang mengolah. Kemudian wahabbaba ilaihim fi'alahu, dan Allah cintakan kepada mereka fi'alahu menggawinya. Allah yang mengolah kebaikan, Allah juga mengolah orang yang mengirim, yang mengolahnya ini berbuat baik, dan Allah yang mencintakan inya berbuat baik, dan Allah Ta'ala mencintakan inya suka menggawinya. Nah ini contohnya biasanya kan ada orang-orang datang tiba-tiba ke pondok kita nih, tiba-tiba bermobil masuk, pasti bukan kemal hati sudah. Oh jangan-jangan nih sumbangan. Padahal orangnya belok aja lah. Ada sumbangan gak ada. Nah, masuk biasanya, masuk sampai ke dalam. Nah ini pasti hari Jumat lain, Sabtu lain, Minggu lain. Lah kira-kira apa nih? Nah, sangka kuat sudah. Oh jangan-jangan sumbangan kumpulan santri. Nah, datang sumbangan kresek merah. Banyak enam kresek misalnya, nasi kotak. Nah itu orang baik, orang baik yang hakikatnya Allah Ta'ala yang mengirim, mengutus, maulah beliau cinta Allah dengan bebuhanikem santri. Akhirnya hendak mengantari ke pondok beras, lauk pauk, kemudian apa lagi? Nasi kotakan, rancak kalau sudah kamu mendapatkan itu tuh. Nah itu hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan, Allah Ta'ala yang memberiakan, dan wajib disyukuri dengan cara berterima kasih. Berterima kasih kepada makhluk yang mengantar tadi itu dengan cara mendoakan. Ini doakan para donatur tuh. Mudah-mudahan para donatur kita rezeki beliau dilancarkan terus. Kemudian urusan beliau dimudahkan Allah Ta'ala. Hajat-hajat mereka semuanya dikabulkan Allah Ta'ala. Karena kita ini merasa, ikan bayangkan aja kalau dihitung-hitung lah. Maka udah saya hitungan di sini kita lah. Nah itu semua Allah Ta'ala yang mengutus. Nah itu cara kita berterima kasih kepada orang yang mengantar kebaikan tadi tuh, yang mengantari makanan kita. Nah itu caranya berterima kasih dengan cara mendoakan. Nah kemudian terima kasih kepada Allahnya gimana caranya? Yaitu dengan beramal baik. Nah di pondok makanya banyak amal baik, amal soleh. Nah itu tanda berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang sudah memberi kita rezeki, kada disangka-sangka, kada diminta-minta, bahkan kada berdoa. Malam hari datang besoknya banyak macam-macam.
Kemudian wa wajjaha ilaihim tullabahu kama wajjahal ma'a ilal ardil jadbati litahya bihil ahluha. Dan Allah juga yang menghadapkan, artinya yang mendatangkan kepada mereka tullabahu, akan yang pencari atau penuntut yang mencari kebaikan. Kama wajjahal ma'a, sebagaimana Allah Ta'ala juga yang menghadapkan, artinya yang mendatangkan akan air ilal ardil jadbati, kepada tanah atau bumi yang tandus, yang kering, litahya bihi ahla, supaya bisa hidup dengannya tadi itu, tanah yang kering tadi itu, ahluha, oleh penduduknya. Nah, di sini ada tasbih lah. Nah, itu air apa, tanah lah. Tanah yang tandus itu siapa kira-kira yang bisa hidup di situ? Nah, siapa kira-kira? Nah, paling singkong lah di situ lah yang hidup di tanam tuh. Nah, rata-rata orang tuh ketujuh banyak airnya. Kalau banyak air tuh ketujuh orang. Hanya bertanaman nyaman lah. Kemudian cari sumber air dengan minum nyaman. Nah, itu juga Allah Ta'ala lah, orang-orang baik itu didatangkan kepada orang-orang yang memerlukan. Kayak kita kan memerlukan, akhirnya didatangkan Allah Ta'ala apa, orang-orang baik kepada kita. Nah, alhamdulillah gitulah. Kemudian inna ahlal ma'rufi fid dunya, sungguh kata Nabi, orang-orang baik di negeri dunia ini, hum ahlul ma'ruf fil akhirah, saksikan mereka itu orang yang baik, orang yang ahlul ma'ruf di negeri akhirat, artinya orang yang penghuni surga. Nah, orang yang rajak nyumbang tuh lawan kita, mantar beras, mantar lauk tuh, berapa motor, berapa pakai mobil juga kadang ya, mantar nasi. Nah, saksikan nih, orang ini apa, orang baik di dunia, termasuk karena apa, di akhirat orang baik juga, artinya masuk surga. Nah, maksudnya kalau nyabuhan ikam hendak juga dikatakan ahlul ma'ruf, gawe kebaikan gitu. Nah, saat ini mungkin buhan ikam waktunya bukan waktunya untuk menyumbang karena belum begawi lah, karena belum begawi. Saat ini kebaikan ikam apa? Yaitu dengan cara belajar di pondok, mutolaah, banyak baca Al-Quran, banyak apa lagi ibadah yang lainnya. Nah, itu kebaikan ikam tuh. Nah, ini saksikan nih, orang-orang yang baik ini apa? Ahli surga. Nah, kayak buhan ikam nih di pondok kan 24 jam. Nah, insyaallah dalam ibadah. Dalam baik yang jadi guru apa, bahirakin di pondok nih pahala juga kan. Nah, ini saksikan karena asal ikan mau istiqomah sampai ini apa, termasuk orang yang ahlul ma'ruf juga di akhirat. Ya, titik lah. Ya, satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma, tuntutlah oleh kalian akan ilmu walau di sini dan sekalipun di negeri Cina. Fa inna talabal ilmi, maka sungguh menuntut daripada ilmu, faridatun, yaitu fardu, ala kulil muslimin, atas setiap orang muslim. Innal malaikata, sungguh malaikat, tada'u ajnihataha, menaruh ia akan sayapnya, litolibil ilmi, bagi orang yang menuntut daripada ilmu, ridhoan, al-keadaannya ridho, bima yatlubu, dengan sesuatu menuntut ia.
Kata Nabi, utlubul ilma walau bisin. Carilah, tuntutlah oleh kalian akan ilmu walau dan sekalipun bisin, sampai ke negeri Cina. Ini lau, ingat lau itu apa di mantik tuh? Di mantik. Di balaghahnya adat apa namanya lau tuh? Adat taman nih lah. Seandainya bukan ikam harus ke negeri Cina. Nah, seandainya tuh nah artinya tuh lah semangat belajar tuh lah. Walaupun jauh dari rumah tetap semangat. Nah, apalagi parak. Jauh aja semangat apalagi parak. Nah, itu kan logikanya kan kayak itu. Jangan parak kada lah. Kenapa disuruh mencari ilmu sekalipun jauh tempatnya? Lah, fa inna thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, karena belajar ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Lah, atas setiap orang yang muslim. Yang pasti 3 ilmu dulu yang wajib ikam. Ilmu apa? Ilmu fikih, apalagi ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. 3 ini yang wajib dulu. Fikihnya ya masalah tiap hari kamu gawi masalah sembahyang harus tahu, itu wajib digaji ilmunya. Masalah puasa setahun sekali. Kemudian tauhidnya nah, harus tahu sifat 20. Kemudian tasawufnya, nah tasawufnya tiap hari wajib dikaji lah. Artinya diamalkan ilmunya. Kemudian kalaunya ikam belum tahu, artinya sembahyang masih salah-salah, rukunnya kada hafal, pembatalnya kada hafal, syaratnya masih kada hafal, kada tahu, wudunya aja masih salah-salah, kemudian dan yang lainnya, maka selama itu juga ikam masih wajib disuruh belajar sampai tahu. Bila kada hafal jadi kamu sampai tuha kada kawai kamu kada mondok lagi, harus mondok terus kan. Makanya dihafali. Nah, artinya wajib terus belajar lah. Nah, kemudian salah satu kemuliaan para penuntut ilmu itu apa? Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi. Nah, sungguh malaikat kata Nabi meletakkan akan sayapnya bagi penuntut ilmu. Nah, ini makna hakikinya lah. Ya, makna itu ada 2, arti itu ada 2. Ada hakiki, ada majazi lah. Kalau hakiki ini makna yang secara lapasnya itu sayap. Malaikat ma'andak meletakkan sayap untuk penuntut ilmu. Artinya sayap diandak lah, malaikat berapa? Penuntut ilmu berjalan. Itu secara hakikinya. Cuma kalau secara majaznya lah, ini artinya ada yang mengatakan malaikat itu bersinggahan juga, umpatan juga, karena memuliakan dengan para penuntut ilmu. Nah, kenapa tadi malaikat meletakkan sayapnya itu ridhon? Itulah alasan ridhon lah, ya Allah. Ridhon bima yaslubu, dengan ridho hal keadaannya ridho, senang suka dengan ilmu yang ia tuntut, yang ia pelajari. Nah, ini andaikan ikam melihat nih banyak malaikat di samping kita nih. Cuma ikam kada melihat. Nah, banyak malaikat tuh. Nah, titik lah. Nah, kemudian akan datang azhirun nikah wa akhaful khitbah. Nah, lah. Allahu a'lam bishawab. Sampai situ aja lah. Ya, mudah-mudahan kita dipahamkan Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan
Allah selamatkan kita semua dunia akhirat berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.